bertempat di desa terpencil Rajasthan, India. Prerna merupakan seorang gadis lokal yang menjalani kehidupannya dengan terikat oleh tradisi dan kewajiban terhadap orang tua. Lalu, ketika seorang eksekutif periklanan kelahiran London bernama Jessica tiba di desa itu untuk mempelajari kehidupan masa kecil mendiang ayahnya, Prerna dan anak-anak desa diperkenalkan pada petualangan baru dan bersama dengan sahabat lamanya Eric. Mereka meluncur ke kota dengan menggunakan skateboard. Anak-anak itu mulai tergila-gila dengan olahraga, berkeliling desa hingga mengganggu apapun dan siapapun di sekitar mereka. Jessica bertekad untuk memperdayakan dan mendorong semangat baru mereka. Dia harus memulai perjuangan berat untuk membangun skatepark untuk anak-anak. Di sisi lain, Prerna yang menemukan kegemaran baru yang memompa semangat hidupnya. Tapi dia harus dihadapkan oleh tantangan dan pilihan sulit, antara menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat atau mewujudkan mimpinya untuk bersaing di kejuaraan skateboard nasional. Akankah Prerna mampu mewujudkan mimpinya? Aja, nehi. Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya ya dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget nih guys, kali ini Mimin mau ngebahas satu buah alur film India yang berjudul Skater Girl. Penasaran kan gimana sih kelanjutan ceritanya? Penasaran? Penasaran dong Min? Sudah kuduga. Kalau gitu, tonton video ini sampai habis ya. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Eits, tapi awas, video ini mengandung banyak spoiler. Jadi buat kamu yang gak mau kena spoiler, pokoknya harus mau. Skater Girl adalah film drama olahraga India-Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Manjari Makijani. Dibintangi oleh artis pendatang baru Rachel Sanchita Gupta dan Savin Patel, serta Amrit Maghera, Jonathan Ridwin, dan Wahida Rehman. Film tersebut ditulis oleh Manjari dan Vinati Makijani yang ikut memproduseri film ini melalui perusahaan produksi film India mereka yang bernama Mark Production. Skater Girl dirilis pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Netflix. Diawali dengan seorang gadis yang tinggal di sebuah desa terpencil Rajasthan, Prerna mengantar Ankush ke sekolah. Mereka hidup di dalam garis kemiskinan dan perbedaan kasta yang sangat mencolok di sana. Prerna tidak bersekolah karena dia harus membantu ayahnya untuk berjualan, sedangkan satu-satunya seragam yang dia punya sudah rusak. Kehidupan kaum marginal di desa ini sangat terlihat pada keluarga Prerna. Siangnya, Prerna terlihat sedang mencoba memperbaiki seragamnya yang rusak. Ankush yang melihat itu mencuri seragam milik tetangganya dan memberikannya kepada Prerna agar kakaknya itu bisa bersekolah. Keesokan harinya, saat Prerna bersekolah, dialah satu-satunya yang tidak membawa buku karena tidak punya. Sang guru yang melihat itu malah menyuruh Prerna untuk membersihkan halaman sekolah. Pada suatu hari, seorang wanita asing datang ke desa tempat Prerna tinggal dengan niatan ingin mempelajari kehidupan masa kecil mendiang ayahnya. Namanya adalah Jessica. Ia merupakan seorang eksekutif periklanan kelahiran London. Di Rajasthan, Jessica berencana untuk tinggal selama 2 minggu dan sekarang dia menginap di tempat penginapan milik warga lokal. Malam harinya, Ibu Prerna meminta izin kepada suaminya untuk bekerja di pabrik karena kondisi ekonomi keluarga mereka sangat buruk. Namun, ayah Prerna melarangnya karena dia sebagai kepala keluarga akan merasa malu mengingat di India tak seharusnya wanita yang sudah berkeluarga pergi bekerja. Ayah Prerna marah dan memilih pergi untuk menyudahi perdebatan itu. Esok harinya, Prerna melihat Jessica dan tanpa mereka sadari, itulah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup keduanya. Di tempat lain, Ankush terlihat sedang berkelahi dengan temannya.
Tanpa sengaja dia melemparkan lumpur dan mengenai baju Jessica. Jessica mengejarnya, tapi Prerna meminta maaf atas kelakuan adiknya. Dia mengajak Jessica pergi ke pompa air untuk membasuh bajunya. Kemudian, Ankus datang dan minta maaf atas kesalahannya. Jessica yang melihat kelucuan dua kakak beradik itu pun merasa iba. Bahkan, dia memberikan beberapa buku serta seragam baru kepada Prerna. Esok harinya di sekolah, seorang teman laki-laki di kelas memberi Prerna sebuah buku pelajaran. Prerna menerimanya dengan malu-malu. Sepulang sekolah, Prerna mengunjungi kuil dan melihat anak kambing. Prerna mengambilnya dan menjadikan ia sebagai hewan peliharaan. Jessica membawa teknologi yang membuatnya menjadi pusat perhatian bagi anak-anak desa. Lalu datang seorang pemuda bernama Eric yang merupakan teman lama Jessica. Dia adalah seorang volunteer di Bungalor. Dan saat dia tahu Jessica berada di India, Eric kemudian langsung mengunjunginya. Anak-anak desa yang melihat Eric datang dengan menggunakan skateboard merasa heran. Mereka minta diajarkan bagaimana cara bermain skateboard. Dimulai dari Prerna yang awalnya menolak. Karena di India sangatlah tabu bagi wanita memainkan sesuatu yang diperuntukkan untuk pria. Namun, pada akhirnya Prerna mau mencoba dan langsung jatuh cinta dengan skateboard. Anak-anak meminta Eric untuk tinggal di sana dan mengajari mereka bermain skateboard. Kemudian, Eric memberikan skateboard kepada Prerna yang membuat Prerna semakin jatuh cinta pada papan seluncur itu. Karena rasa penasarannya yang tinggi, Prerna giat berlatih meski hari sudah menjelang malam. Pada saat Prerna dan Ankus sedang berada di sungai sekitar kuil, tanpa sengaja dia menjatuhkan skateboard ke sungai. Tanpa pikir panjang, Prerna terjun ke sungai untuk mengambilnya. Sesampainya di rumah, ibu Prerna mengingatkan gadis itu untuk mengembalikannya karena jika ayahnya tahu, maka akan menjadi masalah besar bagi Prerna. Keesokan harinya, Prerna mengembalikan skateboard itu kepada Eric dan berniat menggantikan kerusakan yang ada dengan memberinya uang. Tapi Eric menolak uang itu dan tidak mempermasalahkannya. Namun rupanya, uang yang dia akan gunakan itu merupakan uang tabungan ayahnya. Yang mana saat Prerna mengembalikan uang ke dompet ayahnya, dia ketahuan. Ayahnya marah bahkan sampai menamparnya. Sementara itu, Jessica dan Eric memberikan skateboard kepada anak-anak desa dan langsung disambut dengan sukacita oleh mereka. Lalu masalah baru muncul di Rajasthan. Karena bermain skateboard, anak-anak mulai mengganggu aktivitas warga, merusak properti-properti, dan membolos sekolah. Melihat situasi ini, para orang tua memohon kepada petinggi desa dan diciptakanlah peraturan yang melarang mereka bermain skateboard di desa. Anak-anak turun ke jalan untuk protes, akan tetapi mereka malah ditangkap oleh polisi untuk mendapatkan penyuluhan. Jessica dan Eric pun dimintai keterangan dan disalahkan. Tapi berkat bantuan Vikram, mereka dibebaskan. Semenjak saat itu, anak-anak desa menjadi tak bersemangat dan murung. Di sisi lain, Jessica akhirnya menemukan tempat yang menjadi latar pada foto ayahnya. Prerna yang melihat Jessica kemudian menyapanya. Di sana, Prerna mengatakan jika bermain skateboard adalah hal yang paling menyenangkan di dalam hidupnya. Karena di India, seorang anak perempuan hanya bisa membantu pekerjaan rumah tangga saja, dan bila sudah cukup umur, akan dinikahkan. Mendengar curahan hati Prerna, Jessica mempunyai ide gila. Dia ingin membangun skatepark di desa itu. Eric dan Vikram yang mengetahui ide Jessica itu mendukungnya. Namun, mereka terkendala oleh ketiadaan uang dan juga lahan. Mereka kemudian meminta bantuan dari sponsor dan pemerintah. Tapi permohonan mereka ditolak karena biaya yang diperlukan untuk membangun skatepark sangatlah mahal. Dan lagi pula, skateboard bukanlah olahraga yang populer di India. Menerima penolakan berkali-kali tidak membuat Jessica menyerah.
Dia pun mendatangi salah satu bangsawan di desa itu yang bernama Ratu Maharani. Di sana, Jessica menjelaskan idenya. Karena melihat semangat dan kegigihan Jessica demi anak-anak desa, Ratu Maharani pun setuju dan siap membantu pembangunan skatepark di sana. Pembangunan dimulai. Warga desa dengan sukarela membantu pembangunan itu. Melihat kesuksesan dari pembangunan tersebut, wali kota yang awalnya menolak kini berniat untuk memberikan bantuan berhubung sudah dekat pula dengan pemilu. Hal itu membuat Jessica memiliki ide gila lain. Dia mengusulkan diadakannya kompetisi skateboard tingkat daerah pertama kalinya di Rajasthan. Anak-anak itu pun sangat senang mendengarnya. Mereka semakin bersemangat dalam mempelajari berbagai trik dari Eric dan teman-temannya. Namun dari semua anak-anak itu, Prerna dan Angkuslah yang paling bersemangat berlatih, bahkan mereka sering menyelinap keluar untuk berlatih di skatepark. Hingga pada suatu malam, saat Prerna ingin mencoba satu trik, dia terjatuh dan kakinya tergilir. Di rumah, Prerna terjatuh saat mengambil air. Dan itu membuat ibunya tahu jika kaki Prerna terluka. Pun dengan ayahnya. Ayah Prerna kemudian mendatangi skatepark dan marah-marah. Dia memarahi Jessica dan Eric serta meminta mereka untuk tidak lagi mengganggu kedua anaknya. Sejak saat itu, baik Prerna dan Angkus sama-sama menerima hukuman. Mereka tidak diizinkan keluar dari rumah. Suatu hari, ibunya Prerna bertanya mengapa Prerna sangat menyukai skateboard. Prerna menjawab jika skateboard adalah hal yang membuat hidupnya bahagia dan saat dia berseluncur dengan papan itu, Prerna merasa seperti sedang terbang di udara. Mendengar itu, ibunya Prerna tersentuh dan membantu kedua anaknya untuk pergi ke skatepark tanpa sepengetahuan ayahnya. Terlihat juga kedekatan Prerna dan Sabot yang semakin hari semakin akrab. Prerna pun mendapat surat dari Sabot yang mengajaknya jalan-jalan. Keduanya berangkat tanpa sepengetahuan ayah Prerna dan menghabiskan hari di taman hiburan. Prerna terlihat sangat bahagia bersama Sabot. Hingga malam harinya, petaka itu datang. Ayah Prerna memergokinya yang baru saja pulang dan murka. Dia merasa malu karena keluarganya menjadi bahan pergunjingan warga desa. Sebab keluarganya tidak setara dengan keluarga Sabot yang merupakan kasta Brahmana. Di sela kemurkaan itu, ayah Prerna membakar skateboard milik Prerna dan memupuskan mimpinya. Beberapa hari kemudian, Prerna dan ibunya terlihat menjahitkan pakaian pernikahan karena Prerna akan dilamar oleh seorang pemuda dari desa tetangga. Prerna yang memang sudah cukup umur untuk menikah, hanya bisa pasrah mengetahui hal tersebut. Dia datang menemui Jessica untuk mengatakan semua itu. Jessica merasa iba dengan apa yang menimpa Prerna, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Prerna. Bersamaan dengan hari pernikahan Prerna, kejuaraan skateboard antar daerah pun digelar. Prerna yang masih ingin ikut berkompetisi terlihat sangat terpukul. Dia memohon kepada Angkus untuk membantunya. Rencana gila pun dilakukan. Saat Prerna hampir berhasil kabur, dia nyaris saja kepergok ayahnya. Lalu dengan nekat, dia melarikan diri dengan cara menjebol atap rumahnya. Di jalan, dia bertemu dengan adiknya yang mengatakan jika mustahil bermain skateboard dengan menggunakan rok. Maka Angkus menyerahkan celananya kepada Prerna. Gadis itu pun bergegas ke tempat kejuaraan. Namun, dia bertemu dengan Ratu Maharani yang kebetulan juga ingin pergi ke tempat yang sama. Mereka pun pergi bersama dan tiba sebelum kejuaraan skateboard putri berakhir. Di sana, Prerna menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dia meluncur bebas seolah tanpa beban sampai di tengah kompetisi. Dia melihat kedua orang tuanya dari kejauhan. Sampai tibalah saat Prerna harus melakukan trik sulit yang dia takuti selama ini. Dengan meyakinkan dirinya sendiri, Prerna akhirnya berhasil melakukannya dengan baik.
Melihat kegigihan dan perjuangan putrinya, ayah Prerna mulai membuka mata dan terlihat bangga dengannya. Dan tanpa Prerna duga, dia berhasil menyabet gelar juara pertama dalam kejuaraan skateboard kategori putri antar daerah tersebut. Lalu film pun selesai. Nah, itu dia sobat, rangkuman cerita dari film Skater Girl. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.